Bab 1306 Feng Yun tidak menyangka bahwa orang-orang di aula penegakan hukum tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara, jadi dia berteriak kepada Kaisar, "Tuan Suegu, tolong bicara untukku. Saya benar-benar memiliki hati yang besar. Demi keamanan aula penegakan hukum, tolong dengarkan aku. Ambisi Qin Chen sama sekali bukan orang baik, tetapi pada awalnya dicari oleh aula penegak hukum. Kaisar Pedang Feng Yun tidak berani melawan sama sekali, tapi menghindar dan meraung. Apakah Qin Chen ini buronan di aula penegakan hukum?" Su Yan tercengang dan segera berkonsentrasi. Yukian Sue tercengang dan kemudian berkata dengan marah, "Tuan Su Yan, pendekar pedang badai berbicara omong kosong. Harap perhatikan baik-baik. Bagaimana debu kecil itu bisa menjadi buronan di aula penegakan hukum kita? Tidak mungkin." Feng Yun terus berteriak, "Apa yang saya katakan benar-benar benar. Tuan Sugu dari aula penegakan hukum dapat bersaksi untuk saya. Harap perhatikan dengan jelas." Berantakan sekali. Wajah Su Yan tenggelam. Biarkan dia mengatakannya. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari atas kapal. Dari kapal perang, seorang wanita cantik yang mengenakan baju besi biru tiba-tiba turun. Wanita itu mengenakan baju besi biru, dan jubah biru di belakangnya sedang berburu di angin. Dia setinggi 8 langkah. Tampaknya dia baru berusia 40 memberikan rasa kepahlawanan. Begitu dia muncul di alun-alun, matanya dingin, dan begitu dia muncul di alun-alun, dia mengeluarkan napas palpitasi, dan bertarung melawan penguasa paviliun Xuanzheng. Selain itu, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Itu adalah Gong Feng, salah satu dari 2 wakil komandan inti dari aula penegakan hukum. Ya, saya punya. Untuk sesaat, semua anggota aula penegakan hukum membungkuk dan tampak hormat. "Suegu, apa yang terjadi? Mengapa kamu di sini?" Gong Feng menatap Kaisar berdarah tunggal dan berkata dengan dingin. Begitu wakil komandan Gong datang ke kota Dandao, dia merasakan suasana kota Dandao tidak biasa. Selain itu, sebagai anggota aula penegakan hukum, Kaisar Suegu tidak bisa dengan mudah mengendalikan kapal perang untuk membawa orang ke kota Dandao. Sekarang dia mendengar bahwa Qin Chen adalah penjahat utama yang ditangkap oleh aula penegakan hukum, dia segera bertanya secara mendalam. Darah kesepian hati melompat, cepat berlutut di tanah, cara gugup, kembali ke Komandan Gong, hal-hal seperti ini. Di depan wakil Komandan Gong, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketika akan menjadi hari pemilihan putra di kota Dandao, dia mengatakannya dengan undangan Kang Yuming dan Feng Yun. Jian Huang, wakil komandan Gong, bawahannya juga terkejut ketika mereka menerima berita itu. Namun, masalah ini menyangkut martabat aula penegakan hukum kami, jadi kami tidak berani mengabaikannya. Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa Master Paviliun Xuanzheng kota Dandao tidak perhatikan aula penegakan hukum kami? Jika bukan karena wakil komandan, orang-orang di kota Dandao bahkan akan melakukan sesuatu kepada kami, yang melanggar hukum. Suegu berkata dengan marah. Dan itu. Mata wakil komandan Gong langsung menatap Qin Chen. Bersenandung. Qin Chen hanya merasakan tekanan mengerikan yang datang darinya. Dia merasa seolah-olah ada gelombang yang menggulung di benaknya. Di depannya, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, seperti kehancuran langit dan bumi. Ada mati lemas. Wakil komandan Gong sangat kuat. Qin Chen terkejut. Meskipun prestasinya hampir sama dengan Kaisar berdarah, dia lebih dari 2 kali lebih kuat. Wakil komandan Gong, Chen Xiao tidak akan pernah menjadi pembunuh yang kamu sebutkan. Ini pasti salah paham. Anda ribut jalan sibuk salju terburu-buru. Benar, jika Anda ingin bergabung dengan Departemen Penegakan Hukum, Anda mungkin ingin memanfaatkan hubungan antara Kaisar dan Kaisar. Saya pikir tidak perlu dikatakan lagi, Komandan, Anda harus mengamati. Kamu berbicara omong kosong. Wajah Yukian Sue memutih, marah. Hehe, kamu bilang aku berbicara omong kosong.
Aku bertanya, apakah kamu juga berada di dekat Danau Tianlong ketika mereka diserang di Danau Tianlong? Kaisar Pedang Feng Yun mencibir. Yu Qianxue berubah. Pada saat itu, mereka bertemu dengan tim penegak hukum dari Aula Penegakan Hukum, dan Qin Chen pergi sendirian sejenak. Kemudian, diketahui bahwa tim penegak hukum dari Aula Penegakan Hukum diserang di Danau Tianlong. Anda Qianxue dan Zhuo Qingfeng meragukannya. Sekarang Kaisar Pedang Feng Yun bertanya, dia secara alami gugup, karena dia sangat jelas, dengan Aula Penegakan Hukum yang mengerikan, ingin menyelidiki ini dengan sederhana. Terkejut dan marah, dia mendengus, pada saat itu, kami memang melewati Danau Tianlong, dan kami juga bertemu dengan tim Aula Penegakan Hukum, tetapi apa yang bisa dijelaskan? Dikatakan bahwa Cihilian telah bertemu dengan dua pejuang yang kuat. Di tim kami, mereka semua adalah Raja Wu. Dari mana kedua kaisar itu berasal? Hahaha, selama Anda mengakuinya, adakah Kaisar Wu? Meskipun putra ini hanya Raja Wu, dia memiliki kultivasi Kaisar Wu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Kaisar Pedang Sufeng dari klan Pedang Iblis? Adapun Kaisar Wu lainnya, siapa yang tahu apakah itu temanmu atau dirimu sendiri, yang juga menyembunyikan kekuatan dan bukan tanpa kemungkinan ini. Pendekar pedang itu menyeringai. Omong kosong. Yu Qianxue ketakutan dan marah. Gong Tongling, bawahannya juga berpikir bahwa ada yang salah dengan putra ini, jadi mereka harus membawa pergi putra ini. Jika putra ini benar-benar seorang pembunuh, dan putri ini bergabung dengan Aula Penegakan Hukum kami, jika ada tujuan tersembunyi, itu akan berdampak besar pada Aula Penegakan Hukum kita. Apakah menurutmu begitu? Kaisar Soliter Darah tahu bahwa segalanya telah sampai pada titik ini, dan dia harus menyeret Qin Chen dan Anda Qianxue ke dalam air, jika tidak, dialah yang akan bernasib buruk. Kata-kata ini, ekspresi wajah semua orang berubah, di lapangan banyak anggota Aula Penegakan Hukum melihat ke arah Anda, visi Qianxue tiba-tiba berubah. Jika debu Qin benar-benar pembunuhnya, Anda Qianxue juga bergabung dengan Aula Penegakan Hukum, maka masalahnya bisa jauh lebih serius. Untuk sesaat, suasana di lapangan sangat berubah, dan semua orang menatap mata Qin Chen dan menjadi buruk. Pemimpin Paviliun Xuanzheng ada di samping, wajahnya biru, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jika Wakil Komandan Gong Tiexin ingin menangkap Qin Chen, dia tidak bisa menghentikannya. Itu hanya akan mengarah pada pertempuran antara Aula Penegakan Hukum dan Kota Dandao. Jika dia sendirian, dia tidak takut. Tapi sekarang, dengan Wakil Komandan Gong dan banyak anggota Aula Penegakan Hukum, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kehidupan Qin Chen adalah kehidupan, tetapi kehidupan banyak Raja Obat yang mendukungnya di Kota Dandao juga kehidupan. Begitu wajah Su Yan berubah, dia segera berkata, Tuan Gong, jika apa yang dikatakan Sugu itu benar, Anda harus waspada. Mendengar ini, Kaisar Pedang Feng Yun dan Kang Yuming tiba-tiba sangat gembira. Mereka tidak menyangka keadaan akan berbalik seperti ini. Hahaha, Saudari Su, aku tidak peduli tahanan apa yang kamu tangkap, tapi aku memperkenalkanmu ke Aula Penegakan Hukum. Apakah kamu meragukan mataku? Tepat pada saat ini, Jirue tiba-tiba membuka mulutnya, dengan senyum di mulutnya dan berkata dengan lemah. Bab 1307 Jirue membuka mulutnya, dan wajah Su Yan tercekik dan mereka semua tersenyum pahit. Mereka terkejut mendengar berita barusan, dan lupa sejenak, bahwa Anda Qianxue direkomendasikan oleh Jirue. Jirue adalah keponakan komandan. Ketika mereka berbicara seperti ini, mereka benar-benar tidak memberikan wajah Jirue. Jika Jirue merasa dirugikan, mereka tidak beruntung. Su Yan berkata sambil tersenyum cepat, Ruyue, kami tidak bermaksud untukmu, tetapi masalah ini terlalu penting, jadi kami harus memperlakukannya dengan hati-hati. Hati-hati, hati-hati, jangan terlalu curiga. Jirue memutar bibirnya, terutama Kaisar Pedang Feng Yun, dan berkata bahwa Qin Chen memiliki kekuatan untuk membunuh pedang iblis mereka Zong.
Jian Huang. Saya tahu bahwa putra ini sangat berbakat. Dia pernah bertarung denganku dalam warisan pedang iblis, yang cukup untuk membuat dasi dengan saya pada waktu itu. Sekarang bukan tidak mungkin untuk membunuh Kaisar Wu setelah terobosan dalam kultivasi. Tapi itu sekarang, tetapi sebelum dia memasuki warisan pedang iblis, dia belum diturunkan dan ditingkatkan, dan dia hanya berada di puncak tahap awal dari tingkat ke-7, kan? Sungguh menakjubkan. Itu hanya di tengah-tengah tingkat ke-7. Saya tidak percaya bahwa dia memiliki kultivasi Kaisar Wu pada waktu itu dan melukai pemimpin tim pelatihan merah. Adapun Anda Qian Sue, belum lagi, bibi saya juga telah menguji bakat dan kekuatannya. Meskipun bakatnya luar biasa, tetapi dalam hal kekuatan, sekarang sudah dekat dengan tahap awal Kaisar tingkat 8 Wu. Sebelum masuk warisan pedang iblis, kamu memiliki kekuatan Kaisar tingkat 8 Wu. Apakah kamu idiot? Ji Rue berkata dengan senyum tipis, ekspresi acuh tak acuh. Qin Chen dulu menunjukkan musuh lemah dalam warisan pedang iblis, tetapi sekarang telah memainkan peran. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang kamu katakan. Ketika Su Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkejut dan permusuhan mereka menghilang. Ji Rue adalah keponakan komandan Su Yan dan dia tidak akan meragukan kata-katanya. Karena Ji Rue mengatakan bahwa Qin Chen tidak akan memiliki kekuatan Kaisar peringkat ke-8 Wu pada waktu itu, tidak akan ada kesalahan. Bagaimanapun, Ji Rue adalah keluarga pertapa paling sombong di dunia di wilayah Wu. Sekarang dia adalah talenta paling top di aula penegakan hukum. Visinya bahkan jauh lebih unggul dari banyak Kaisar Wu yang kuat. Tidak ada kesalahan. Tuan, jangan tertipu oleh pria ini. Ketika putra ini berada di warisan pedang iblis, mungkin dia menyembunyikan kekuatannya. Putra ini licik dan berbahaya, dan mata gadis itu sangat mungkin. Kaisar pedang angin dan awan sedang terburu-buru. Melihat bahwa semua orang di aula penegakan hukum percaya padanya, mereka berlari keluar. Ji Rue adalah pria seperti itu. Kaisar pedang angin dan awan segera akan terbakar. Jika gadis itu memiliki 2 atau 3 kali untuk secara langsung menghilangkan kecurigaan Qin Chen dan Anda Qian Sue, mereka tidak akan beruntung. Apakah kamu meragukan mataku? Wajah Ji Rue tenggelam. Bukan begitu. Saya hanya berpikir bahwa Qin Chen sangat licik, sehingga dia dapat membingungkan gadis itu. Terlebih lagi, gadis itu adalah pengantar Anda Qian Sue, yang awalnya adalah personel yang relevan. Gadis itu tidak memenuhi syarat untuk bergosip tentang masalah ini, atau, ketika Chilian diserang, dia mengatakan bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan gadis Kaisar pedang angin dan awan yang menggertakkan gigi, rambut membenci cara. Dia tidak tahu apa identitas Ji Rue. Dia sangat muda, sehingga dia pikir dia hanya anggota biasa dari aula penegakan hukum. Paling-paling, identitasnya sedikit istimewa. Pada saat hidup dan mati, dia tidak peduli untuk memfitnah Ji Rue. Namun, begitu dia mengatakan ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi, dan orang-orang di aula penegakan hukum semua marah dan menoleh. Berani. Lancang. Berani memfitnah Nona Ji dan mati. Banyak anggota penegak hukum yang marah. Sial, orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia bahkan mengatakan bahwa Nona Ji dan kamu Qian Sue menyelinap ke pemimpin tim latihan merah dan mereka. Apakah kamu bercanda? Di seluruh aula penegakan hukum, siapapun bisa menjadi pembunuhnya. Hanya Ji Rue yang paling tidak mungkin. Dia adalah keponakan favorit Komandan Ji. Jika Anda tidak menyukai pemimpin tim latihan merah, jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat membuat pemimpin tim pelatihan merah dihukum dan dikurung. Bisakah Anda menggunakan masalah seperti itu untuk menyelinap menyerang pemimpin tim pelatihan merah? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda idiot? Feng Yun juga tidak menyangka bahwa dia baru saja memfitnah Ji Rue, tiba-tiba menarik rebound sebesar itu. Apa identitas wanita ini? Seketika,
Dia tunduk dan tidak berani berbicara. Di kerumunan, Qin Chen tertawa, semua orang telah mendengar bahwa pria ini, untuk menstigmatisasi saya, berani mengatakan apapun dan dapat mengatakan apapun. Saya khawatir dia tidak dapat mempercayai bahkan satu Chengdu dalam 10% dari kata-katanya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa ketika saya menyerahkan pedang iblis, saya mengambil kehormatan milik murid-murid sekte pedang iblis mereka. Bagaimana orang ini bisa digigit oleh pedang iblis seperti itu? Anjing gila. Sayang sekali saya hanya memiliki toleransi ini. Pada saat ini, Master Pavilion Xuanzheng juga dengan cepat menonjol, melengkungkan tangannya dan berkata, Gong Tongling, Tuan dan Nyonya, Qin Chen adalah putra yang baru dipromosikan dari pavilion dan kami. Hari ini adalah plot Kang Yuming dan Jin Sheng Jie, dua wakil pemimpin utama dan pavilion, berkolusi dengan sekte pedang iblis dan sekte fencing untuk kepentingan mereka sendiri, dan secara tidak sengaja melibatkan aula penegakan hukum. Di sini, saya ingin mengucapkan maaf untuk kota dan Dao. Saya, Xuanzheng, berjanji bahwa kami akan menghukum para pelaku dengan keras dan memberikan keadilan ke aula penegakan hukum. Anda. Wajah Kaisar Pedang Angin dan Awan sedikit berubah dan dia sangat marah. Kang Yuming dan Jin Shengjie mengubah wajah mereka. Adapun Kaisar Gang Fengwu dari Feng Xingzong, wajahnya bahkan lebih jelek. Tergantung dia hanya datang ke sini untuk bermain kecap. Bagaimana dia bisa menjadi sasaran? Ini kesepakatan yang mengerikan. Sekarang bagaimana, tuanku? Su Yan bertanya. Wakil Komandan Gong berkilat dan wajahnya serius. Akhirnya, dia menyipitkan matanya dan berkata, ini masalah yang sangat penting. Saya lebih suka percaya atau tidak, jadi saya harus waspada. Kakak Gong. Ji Rue berkata dengan marah. Wakil Komandan Gong tidak percaya diri. Jangan khawatir, Nona Ji. Saya hanya melakukan penyelidikan kecil untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Saya tidak percaya Anda. Wakil Komandan Gong tersenyum pahit dan menjelaskan kepada Ji Rue terlebih dahulu. Kemudian dia memandang Qin Chen, kamu bilang kamu bukan pembunuhnya. Nah, kamu bisa menjawab pertanyaanku sekarang. Suara Wakil Komandan Gong jatuh dan bersenandung. Di atas kepalanya, pupil yang dalam tiba-tiba muncul. Murid itu ditangguhkan dalam kehampaan, dan gelombang kekuatan yang tak terlihat segera menyebar. Ini mata palsu. Hati Qin Chen terkejut, mata ilusi adalah semacam seni bela diri yang sangat ajaib, dapat melihat melalui semua kesombongan, membiarkan pihak lain menjadi kebingungan spiritual, secara tidak sengaja menceritakan rahasia hatinya. Keterampilan rahasia semacam ini hanya dapat dilakukan dengan menggabungkan pembuluh darah, yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Itu milik versi lemah dari mata Taisur dari keluarga Ji dari keluarga Pertapa. Bab 1308 Tapi saya tidak tahu mengapa, murid hitam, tetapi memberi orang perasaan yang sangat jahat, biarkan orang melihatnya, merasa dingin dan jahat. Di bawah tatapan murid hitam pekat, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyerang pikiran Qin Chen. Qin Chen hanya merasa pusing di benaknya, dan seluruh orang akan kacau balau. Bersenandung. Pada saat ini, benih emas di benak Qin Chen tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan samar. Pikiran bingung Qin Chen tiba-tiba terbangun. Apa? Aku hampir bingung. Ini bukan mata palsu. Tidak mungkin begitu kuat. Hati Qin Chen tenggelam. Meskipun mata palsu itu kuat, tapi siapa Qin Chen? Kekuatan spiritual dan spiritual begitu kuat, sehingga hampir tidak mungkin untuk diserang. Tapi barusan, dia merasa ada kekuatan dingin yang mencongkel masuk, dan dia hampir kesurupan. Jika bukan karena kekuatan tiba-tiba dari benih emas di benaknya, dia mungkin akan bangun pada menit terakhir, tetapi itu tidak akan pernah semudah ini. Mengapa, Tuan? Bagaimana murid ini terlihat seperti keterampilan murid ajaib saya? Kekuatan dingin ini. Tidak, itu teknik murid ajaib.
Jika itu tidak cukup, tampaknya itu adalah varian dari teknik murid ajaib. Ada beberapa perubahan. Ketika Qin Chen ketakutan, suara yang dalam terdengar di benak Qin Chen. Tanpa diduga, itu adalah juru mudi kerangka di tripod Zhenmo yang memperhatikan sesuatu yang aneh dan bergumam secara rahasia. Meskipun pemimpin juru mudi kerangka berlatih di Zhenmo Ding, dia juga bisa merasakan ketidaknormalan dunia luar, dan segera dibangunkan oleh kekuatan dingin ini. Qin Chen terkejut dan mengandalkannya. Sekarang dia sedang dimata-matai oleh aula penegakan hukum. Juru mudi kerangka berani keluar dan bahkan berbisik, tinggal di sini. Jika kamu ketahuan, kamu harus terlihat baik. Tuan, jangan khawatir. Saya pernah menjadi iblis dari iblis yang berbeda, dan saya ingin mencari tahu tentang saya dengan keterampilan murid ajaib varian ini. Hehe, kehidupan selanjutnya. Kata juru mudi tengkorak dengan senyum percaya diri. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Kotoran. Ini adalah waktu yang tepat. Juru mudi kerangka masih begitu arogan. Apakah ini untuk kematian? Tidak peduli seberapa yakinnya itu, jika ketahuan, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, dan tidak ada alasan yang akan digunakan. Juru mudi kerangka merasakan emosi Qin Chen, dan segera menertawakannya. Kemudian dia menyembunyikan dirinya dan menghilang sepenuhnya. Meskipun Qin Chen tidak terpesona oleh mata ilusi, dia sengaja berpura-pura bingung. Matanya menjadi tumpul, dan pikirannya kacau, membiarkan pihak lain mendatangkan malapetaka padanya. Melihat Qin Chen bingung, Wakil Komandan Gong tersenyum dan menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Dia berkata dengan dingin, sebutkan namamu. Qin Chen. Dari mana kamu berasal? Tanah 100 dinasti. Apa tujuanmu datang ke kota Dandao? Jadilah putra suci kota Dandao, berbaris ke wilayah militer, dan buat dirimu lebih kuat. Qin Chen berkata dengan bodoh. Di bawah pertanyaan Wakil Komandan Gong, dia memberikan jawaban langsung, seolah-olah dia tidak memiliki pemikiran independen, dan membiarkan pihak lain mengendalikannya. Mendesis. Semua orang yang hadir segera menghirup AC, menatap Qin Chen yang dimanipulasi dengan ekspresi ngeri. Apa keterampilan rahasia Komandan Aula Penegakan Hukum, begitu mengerikan? Bagaimana Anda bisa mengendalikan pikiran jenius dalam sekejap? Anda harus tahu bahwa Qin Chen masih di bawah kekaguman Kaisar Wu yang sedara. Tapi sekarang, dia langsung bingung dan tidak mengambil jejak perlawanan. Ini terlalu mengerikan. Banyak seniman bela diri di aula penegakan hukum tiba-tiba mengubah wajah mereka. Tidak heran aula penegakan hukum akan menjadi salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia. Dengan rahasia yang begitu mengerikan, setelah ditangkap, rahasia apa yang tidak dapat ditemukan? Siapa yang berani melawan mereka di masa depan? Dari atas kepalanya, dia merasa kedinginan. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, Wakil Komandan Gong langsung ke tema, apakah ada hubungan antara urusan mereka dan Anda? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menatap Qin Chen, dan napas mereka menjadi naik. Zhuo Qingfeng dan kamu Qian Sue juga berpegangan tangan dengan gugup. Mereka sangat jelas bahwa Qin Chen bertanggung jawab atas sebagian besar urusan pemimpin tim latihan merah. Namun, mereka tidak tahu bagaimana mengingatkan Qin Chen, dan hati tiba-tiba menyebutkan suaranya. Dan Feng Yun Jianhuang dan yang lainnya sama-sama gugup. Masalah pemimpin tim pelatihan merah tidak ada hubungannya dengan generasi muda. Pada saat itu, saya hanya tidak berniat melewati Danau Tianlong, dan saya tidak tahu tentang pemimpin tim pelatihan merah. Qin Chen berkata dengan datar. Ledakan begitu ini dikatakan, seluruh hadirin gempar, dan pemimpin pavilion Xuanzheng dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Namun, mata Kaisar Pedang Feng Yun melebar dan wajahnya memutih. Bahkan Kaisar berdarah tidak bisa menahan gemetar. Kau yakin itu bukan urusanmu? Wakil Komandan Gong minuman dingin, mata koagulasi, bersenandung, pupil hitam dilepaskan dari kekuatan yang semakin kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan generasi muda. Qin Chen berkata dengan bodoh.
Gong Tongling, Anda juga dapat melihat bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qin Chen. Kota dan Dao saya dirugikan. Master Pavilion Xuanzheng segera berkata, Kakak Gong, tidakkah kamu percaya sekarang? Ji Rue juga berkata. Gong Feng mengerutkan kening, tubuhnya berbalik, dan segera menatap Mu Qianxue. Awalnya, dia berfokus pada murid Qin Chen, dan berubah dalam sekejap. Sebaliknya, dia menatap Mu Qianxue. Awalnya gugup Anda murid Qianxue tiba-tiba hilang dan jatuh ke dalam kekacauan. Kakak Gong. Ji Rue marah, dan wajahnya muram. Langkah Gong Feng jelas tidak mempercayai Mu Qianxue. Nona Ji, jangan salahkan saya. Saya wakil komandan inti di bawah komando komandan. Saya harus menyelidiki beberapa hal. Bahkan, jika Nona Ji kembali untuk melapor ke komandan dan melapor ke komandan, Gong juga harus melakukannya. Dia. Gong Feng berkata dengan senyum pahit. Faktanya, Qin Chen sadar sepanjang waktu. Dia pura-pura langsung bangun, tapi hatinya langsung terangkat. Dia mengandalkan benih roh emas, tidak bisa dikendalikan, tetapi Anda Qianxue hanya memiliki benih roh perak di benaknya. Jika dia dikendalikan, masalahnya akan serius. Salah satu hatinya tiba-tiba terangkat. Kamu 1000 salju, masalah kapten pelatihan merah, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Gong Feng memiliki saluran dingin langsung. Wakil Komandan Gong, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak bermaksud lewat saat itu. Anda 1000 jalan kayu salju. Apa tujuanmu bergabung dengan Aula Penegakan Hukum? Ketika saya bergabung dengan Aula Penegakan Hukum, saya hanya mendengar bahwa bakat berkumpul di Aula Penegakan Hukum untuk waktu yang lama. Saya ingin meningkatkan diri saya dan berusaha untuk menerobos. Selain itu, Saudari Rue ingin mengundang saya, jadi saya setuju. Bukan itu tujuannya. Sebenarnya, saya ingin tinggal dengan lebih sedikit debu dan menemani dengan lebih sedikit debu. Anda 1000 salju bergumam. Mata Qin Chen berkedip, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Dia sudah menebak bahwa Anda Qianxue tidak bingung. Gadis ini, bertingkah seperti, membuatnya takut. Qin Chen benar-benar melepaskan hatinya. Sepertinya beberapa orang ingin memanfaatkan Aula Penegakan Hukum kita untuk mencapai tujuan mereka sendiri dan dengan sengaja membuat masalah. Gong Feng mengambil kembali keterampilan rahasianya, dan wajahnya membiru. Saat ini, tidak ada yang perlu ditanyakan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kaisar Pedang Angin dan Awan bergumam, tidak percaya, mau tidak mau mengaum. Poof. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan muncul di atas kepalanya, dan itu langsung ditutup dan ditekan. Dengan keras, nenek moyang klan Pedang Iblis bahkan tidak bisa menanggapinya, jadi itu langsung berubah menjadi kabut darah. Betapa beraninya menggunakan Aula Penegakan Hukum saya. Perlahan berbalik, Wakil Komandan Gong minum dengan dingin dan marah, seolah-olah dewa kematian telah datang, dan niatnya untuk membunuh penuh dengan udara. Bab 1309 Diam. Kesunyian. Keheningan mati. Semua orang di lapangan ternganga dan menatap Kaisar Pedang Feng Yun, yang difoto sebagai kabut darah, dan Wakil Komandan Gong Feng, yang penuh dengan roh pembunuh. Mereka membuka mulut mereka satu persatu dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, satu persatu. Mengerikan, mengerikan. Ini adalah leluhur sekte Pedang Iblis, penguasa kekuatan kekaisaran menengah di surga utara. Dia langsung difoto sebagai lalat di abu tanpa bertanya. Ini membuat orang merasa kedinginan dan kedinginan di mana-mana. Kakek Yan 19 di satu sisi meneteskan darah, yang merupakan darah Kaisar Pedang Feng Yun, memercik ke atasnya. Dia berdiri diam, dan setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan mengeluarkan raungan sedih yang rendah. Apakah kamu dari sekte Pedang Iblis? Sangat bagus. Wakil Komandan Gong Feng mencibir. Matanya dingin, dan dia mengangkat tangannya secara langsung. Tangan hitam Zhen Yuan muncul.
Napas kekacauan tersebar dan jatuh ke arah kepala Yan 19. Tunggu sebentar, Saudari Gong. Klan pedang iblis ini hanya pasukan semut kecil. Beraninya kau memanfaatkan aula penegakan hukumku. Mungkin ada rahasia, dan pihak lain sangat mungkin digunakan. Ji Rue terus berbicara di satu sisi. Pada awalnya, ketika dia berpartisipasi dalam pewarisan pedang iblis, dia juga memiliki kontak dengan Yan 19. Dia menghormati Yan 19. Yang penting adalah dia cukup berpikiran terbuka, tetapi dia tidak terlihat seperti orang jahat. So Ji Rue tega meminta bantuan. Qin Chen secara tidak sengaja memandang Ji Rue, niat Ji Rue, dia juga merasa, tidak menyangka bahwa Ji Rue memiliki sisi yang baik hati. Itu mungkin. Mata Gong Feng berkedip dan menghentikan si pembunuh. Di atas kepalanya, sepasang murid tiba-tiba mengeluarkan cahaya kabur, yang menutupi Yan 19 dalam sekejap. Ekspresi terkejut dan marah Yan 19 tiba-tiba membeku dan matanya menjadi lesu. Katakan, dari mana kamu berasal dari sekte pedang iblis? Berani menggunakan aula penegakan hukum untuk mengatakan yang sebenarnya. Wakil Komandan Gong meminumnya dingin. Itu adalah Kang Yuming dan Jin Xiangjie, dua wakil pemimpin dan pavilion, yang menghubungi kami. Setelah mengetahui bahwa klan pedang iblis kami dan Qin Chen memiliki dendam, mereka mengatakan bahwa mereka dapat menghubungi orang-orang di aula penegakan hukum dan menempatkan masalah Tuan Cihilian di kepala Qin Chen. Pada saat itu, Qin Chen tidak hanya akan kehilangan kemungkinan menjadi putra kaisar, tetapi kerangkanya juga akan menyebabkan konflik antara aula penegakan hukum dan pavilion dan membiarkan Xuan Zheng pemimpin kabinet kehilangan gengsinya di dan pavilion. Yan 19 berkata dengan datar. Bang! Kang Yuming dan Jin Xiangjie langsung berlutut, seluruh tubuh mereka melunak dan berkata dengan ngeri, tidak seperti ini. Kaisar Soliter Darah juga gemetar, wajahnya memutih, dan dia berlutut dengan bunyi gedebu. Sudah berakhir. Kang Yuming dan Jin Xiangjie membunuh mereka. Wakil Komandan Gong sangat pucat, dan dia berkata dengan dingin, jadi, berita bahwa pembunuh Cilian adalah Qin Chen adalah rumor yang disebarkan oleh sekte pedang iblismu. Apa tujuan sekte pedang iblismu melakukan ini? Yan 19 berkata, ini semua adalah tebakan saya sendiri. Beberapa hari yang lalu, warisan sekte pedang iblis dari sekte pedang iblis kami dimulai. Akibatnya, murid sekte pedang iblis kami gagal mendapatkan panen maksimal. Sebaliknya, Qin Chen dan Ji Rue mendapat kesempatan untuk mewariskan. Leluhur tua itu marah dan mengirim tetua Su Feng untuk melacak Qin Chen. Tanpa diduga, tetua Su Feng meninggal secara tak terduga di pegunungan di luar dinasti Kaisar Tianluo. Saya ragu pembunuhnya adalah Qin Chen. Menggabungkan kecerdasan putra ini, kami telah sampai pada dugaan seperti itu. Mungkin bergabung dengan aula penegakan hukum. Berdasarkan prinsip serangan pertama Lao Zu didorong oleh Kang Yuming dan Jin wakil pemimpin kabinet Xiangjie membuat masalah pada hari Dabi di kota Dandao. Kang Yuming dan Jin Xiangjie, wakil pemimpin kabinet, berjanji bahwa begitu mereka menguasai kota Dandao, mereka akan mendukung sekte pedang iblis kita, dan menjadikannya kekuatan kekaisaran teratas di surga utara. Di bawah kendali wakil komandan Gong, Yan 19 mengatakan semuanya secara rinci. Ternyata semua tuduhan sekte pedang iblis terhadap Qin Chen hanyalah dugaan kaisar pedang Feng Yun, tanpa bukti apapun. Pada saat yang sama, itu juga karena janji Kang Yuming dan Jin Xiangjie, dan jaminan pihak lain bahwa aula penegakan hukum akan campur tangan. Mereka memutuskan untuk membuat masalah hari ini. Ledakan. Kata-kata Yan 19 menyebar dan seluruh penonton gempar. Semua orang memandang Kang Yuming dan Jin Xiangjie marah. Mereka begitu kejam sehingga mereka dengan sengaja menjebak Qin Chen untuk keinginan egois mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka ingin menarik intervensi dari aula penegakan hukum dan memaksa penguasa pavilion Xuan Zheng pergi. Mereka berbahaya dan jahat. Satu persatu, mereka saling memandang dengan mata marah dan kesal. Secara khusus,
Banyak tetua di dan pavilion ingin membunuh mereka dengan cepat. Kang Yuming dan Jin Xiangjie pucat dan abu-abu, benar-benar lumpuh di tanah, tidak bisa berkata apa-apa. Ya, orang-orang ini benar-benar cukup berani untuk memanfaatkan aula penegakan hukum kita. Tampaknya aula penegakan hukum saya sudah lama tidak kuat, dan mereka semua berpikir bahwa aula penegakan hukum kita adalah vegetarian. Wakil Komandan Gong marah dan mabuk. Sebelum itu, pemimpin tim pelatihan merah yang diserang. Sekarang kelompok orang inilah yang memanfaatkan aula penegakan hukum. Jika mereka tidak menghukum mereka dengan keras, mereka melanggar hukum. Mati. Dengan minuman yang tajam, Wakil Komandan Gong menampar dengan tamparan. Dengan kepulan, pemimpin Yan 19 dari klan pedang iblis bahkan tidak bisa berteriak. Dalam sekejap, itu hilang dan berubah menjadi kabut darah. Qin Chen menghela nafas. Menghadapi Yan 19, dia tidak punya firasat buruk. Bukankah bagus menjadi pemimpin dari klan pedang iblisnya sendiri? Mengapa Anda harus terlibat dalam hal-hal seperti itu? Adapun kekhawatiran Kaisar Pedang Feng Yun, bahwa dia akan membalas terhadap klan pedang iblis setelah menjadi orang suci, Qin Chen hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Selama Master Pedang Iblis tidak mengganggu dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan sekte pedang iblis. Lagi pula, dia membenci sekte pedang iblis kecil, apalagi dia telah memperoleh manfaat tertentu dalam warisan pedang iblis. Dia bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa pihak lain harus bunuh diri, dan si pembunuh akan selalu membunuhnya? Jika dia melakukannya, dia pasti akan mencari kematiannya sendiri. Setelah membunuh Yan 19, mata Wakil Komandan Gong tertuju pada Kaisar Angin Feng Xingzong yang kuat. Bang! Kaki Kaisar melunak dan dia tidak tahan lagi. Dia langsung berlutut. Tolong maafkan saya, maafkan saya. Feng Xingzong, saya juga dirayu oleh penjahat. Saya tidak mengambil keuntungan dari pikiran Balai Penegakan Hukum. Tolong beritahu saya bahwa sekte pedang iblis memberitahu saya bahwa Qin Chen membunuh murid benih Feng Xingzong saya yang Ling. Ketika saya marah, saya percaya kata-kata hantu pencuri angin dan awan tua, dan saya juga korbannya. Sebelum kematian, Kaisar Gang Feng Wu tidak memiliki kekuasaan atas leluhurnya. Dia berlutut di tanah, seperti udang, menangis dan memohon belas kasihan. Korban. Jika bukan karena tren kepentingan, Anda akan mengambil risiko begitu banyak untuk membalas dendam murid inti kecil sekte itu. Wakil Komandan Gong mencibir, dan tekanan mengerikan melanda dirinya. Momen Zhen Yuan yang mengerikan di akhir tahap ke-8 menyelimuti Kaisar Gang Feng. Di matanya yang ketakutan dan putus asa, dia digantung berkeping-keping, hanya menyisakan genangan darah berbintik-bintik di tanah. Bab 1310. Apakah Gong Feng begitu mudah dibodohi? Gang Feng Wu Huang mengatakan dia hanya korban. Bagaimana mungkin? Memang benar bahwa seorang murid inti memiliki status khusus di sekte tersebut. Namun, bagaimana Feng Xingzong, leluhur kekuatan kekaisaran menengah, dapat melawan pavilion dan di surga utara? Dalam analisis akhir, atau kepentingan didorong, kolusi. Korban macam apa yang kamu bicarakan? Konyol. Wakil Komandan Gong membuat langkah kuat untuk membunuh leluhur dari dua pasukan kekaisaran dalam sekejap, yang mengejutkan semua orang dalam sekejap. Dia melihat alun-alun penuh dengan orang. Semua orang terdiam. Dia ketakutan oleh nafas penindasan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah membunuh Feng Yun Jianhuang dan Gang Feng Wu Huang, mata Wakil Komandan Gong langsung tertuju pada Kang Yuming dan Jin Xiangjie. Feng Yun Jianhuang dan Gang Feng Wu Huang hanyalah dua udang kecil. Dua orang ini adalah biang keladi dari kejadian ini. Mereka menggunakan aula penegakan hukumnya untuk menekan Master Pavilion Xuanzheng. Luangkan hidupmu, tuanku. Kang Yuming dan Jin Xiangjie gemetar. Mereka tidak tahu perlawanan sama sekali, tetapi berteriak ngeri. Ketegasan Wakil Komandan Gong dalam membunuh dan menyerang telah benar-benar membuat kedua orang itu ketakutan menjadi kebodohan,
dan mereka telah kehilangan sikap wakil pemimpin dan pavilion. Badut. Banyak raja kedokteran di dan pavilion memandang dua orang dengan jijik. Lepaskan aku. Kalian berdua berani mengambil keuntungan dari aula penegakan hukumku. Kejahatanmu tidak termaafkan. Kamu berani memohon belas kasihan dan mati. Gong Feng mencibir dan mengabaikan permintaan belas kasihan kedua orang itu, dan dengan pukulan backhand, dia menekan turun. Ledakan. Meskipun keduanya berada di puncak tahap pertengahan ke-8, mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan dan tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat teror Zhenyuan yang tak tertandingi untuk menutupi mereka dengan keputusasaan dan keputusasaan. Itu akan jatuh. Paf, tiba-tiba, seseorang membuat gerakan yang kuat, yang menghentikan serangan wakil komandan Gong dalam sekejap dan mencegahnya untuk bergerak. Xuan Zheng, apakah kamu berani menghentikanku? Wakil komandan Gong sangat marah. Dia menatap Master Pavilion Xuan Zheng dengan mata dingin, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Itu adalah Master Pavilion Xuan Zheng kota Dandao, yang memblokir wakil komandan Gong. Tuhan, tolong aku. Kami salah. Kami tidak akan pernah berani lagi. Tolong bantu kami dalam keputusasaan. Kang Yuming dan Jin Zhengjie tampaknya menenggelamkan orang-orang yang berpegangan pada jerami dan bergegas meminta bantuan. Suara dentang terdengar, tetapi orang-orang di aula penegakan hukum di dekatnya mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, dan menatap Master Pavilion Xuan Zheng dengan cara membunuh. Jelas, selama wakil komandan Gong memerintahkan mereka, mereka akan berani bertarung dengan orang-orang di dan pavilion. Wakil komandan Gong, aku tidak mencoba menghentikanmu, tetapi Kang Yuming dan Jin Zhengjie. Bagaimanapun, mereka adalah anggota pavilion dan kami. Meskipun saya telah diusir dari dan pavilion surga utara, mereka masih berstatus apoteker. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, saya harus menghadapinya. Pavilion Xuan Zheng adalah penguasa suara yang dalam, dan sikapnya tidak kalah dan tidak terlalu tinggi. Hahaha. Terserah kamu untuk menangani yang bagus. Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Tanpa diduga, wakil komandan Gong tidak langsung marah. Sebaliknya, dia tertawa dengan marah. Dia menatapnya dengan mata dingin dan mulutnya menguraikan senyum sarkastik. Kang Yuming, Jin Zhengjie, Wang Yongsheng. Mengabaikan ejekan wakil komandan Gong, Master Pavilion Xuan Zheng memandang Kang Yuming dan yang lainnya, wajahnya acuh tak acuh, dan membacakan nama lebih dari 20 raja obat satu persatu. Bang! Bang! Dalam beberapa saat, lapangan segera berlutut penuh dengan raja obat, pemandangan yang tak tertandingi. Raja 7 obat dihormati oleh kekuatan kekaisaran mana pun di surga utara. Tapi sekarang, dia seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia berlutut di tanah, yang membuat orang merasa sedih. Tuanku, kami tahu kesalahan kami. Tolong beri kami kesempatan untuk berubah. Selama kamu menyelamatkan hidup kami, mulai sekarang, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani pavilion dan... Ya, saya telah membuat banyak kontribusi untuk dan pavilion selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan hidup kami. Lebih dari 20 raja obat bius menjadi pucat dan memohon. Tuan Pavilion Xuan Zheng acuh tak acuh dan mengabaikan permintaan belas kasihan orang-orang. Dia berkata dengan dingin, untuk keinginan egois Anda sendiri, Anda berkolusi dengan musuh asing untuk menjebak jenius dan pavilion kami, menghancurkan ordo dan pavilion kami, dan kehilangan martabat seorang apoteker. Sebagai pemimpin Dange Pavilion di wilayah surga utara, kami lemah dan bersalah. Segera, saya akan pergi ke dan pavilion dari wilayah belah diri untuk mengaku bersalah. Adapun Anda jika Anda melanggar aturan dan pavilion, Anda tidak akan dimaafkan. Buka orang-orangnya, buka barisan besar, bersihkan pintunya. Atas perintah pemimpin pavilion Xuan Zheng, barisan di atas kota Dandao tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Lampu arai mengerikan, yang tak terhitung jumlahnya jatuh di atasnya,
dan langsung jatuh ke lebih dari 20 raja obat di bawah ini. Tidak. Tuan, Anda tidak bisa membunuh saya. Saya Raja Obat, dan Anda hanya Raja 7 Obat. Anda tidak punya hak untuk membunuh saya. Di depan alun-alun, lebih dari 20 Raja Obat ditutupi oleh deretan lampu yang tak terhitung jumlahnya, satu persatu, dan kemudian padam. Lebih dari 20 Raja Obat jatuh pada saat yang sama, termasuk 2 wakil pemilik utama dan pavilion. Adegan itu mengejutkan semua orang. Semua orang di lapangan menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Dalam waktu singkat, cahaya menyebar, dan pusat alun-alun berantakan. Tidak ada yang selamat. Perasaan membunuh yang kuat dan udara berdarah, memenuhi udara, membuat orang kedinginan. Wakil Komandan Gong menatap Master Pavilion Xuanzheng dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Master Pavilion Xuanzheng begitu kejam sehingga dia secara langsung membunuh lebih dari 20 raja narkoba di depan umum. Keberanian seperti apa yang dibutuhkan? Bahkan jika dia adalah pemimpin pavilion dan di surga utara, dia akan dihukum jika berita itu kembali kepadanya. Qin Chen dan apoteker lainnya juga melihat Master Pavilion Xuanzheng satu demi satu. Dia tampak pucat dan muram, seolah-olah dia berusia sekitar 10 tahun dan kesepian. Berapa banyak tekad dan keberanian yang diperlukan untuk memerintahkan pembunuhan lebih dari 20 raja obat bius. Saya tidak bisa membayangkan. Tuan Pavilion Xuanzheng menangani hal-hal dengan adil, dan Gong mengaguminya. Wakil Komandan Gong berkata dengan lemah, dan ketidakpuasannya dengan gerakan Master Pavilion Xuanzheng sebelumnya menghilang dalam sekejap. Dia mengambil langkah maju, dan akhirnya datang ke Kaisar Soliter Darah di depannya, dengan dingin berkata, "Darah Soliter, apakah Anda tahu dosanya? Bahwa aku tahu kejahatannya." Kaisar berdarah tunggal itu pucat karena ketakutan. Dia berlutut di tanah dan tidak berani melihat ke atas. Pada akhir tahap ke-8, Kaisar seperti burung puyuh, menggigil. Mencari. Wakil Komandan Gong meminumnya dingin. Darah Kaisar Soliter melompat gila jantung, otak kosong mengangkat kepalanya. Bang! Tiba-tiba sebuah tamparan di wajahnya, akankah dia terbang keluar dari ratusan meter, wajahnya dengan cepat merah dan bengkak, mulutnya dimuntahkan bercampur dengan darah gigi. Sebagai penegak hukum, tapi karena keinginan egoisnya, dia dimanfaatkan orang lain. Beraninya kau. Wakil Komandan Gong minum dengan keras dan keras. Bab 1311, tolong maafkan saya, maafkan saya. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan untuk berubah. Kaisar Soliter Darah dengan cepat berlutut di tanah, dong dong dong, Kowu Towu putus asa, hanya sesaat, dahi telah berlumuran darah, kabur. Orang-orang melihat desahan yang tak tertandingi, satu persatu ketakutan. Sebagai Kaisar tahap ke-8 akhir Wu, Kaisar berdarah tunggal adalah raksasa di seluruh langit utara. Bahkan jika dia lebih lemah dari Wakil Komandan Gong, dia bahkan tidak bisa melawan. Tapi sekarang, pada akhir tahap ke-8, para raja dengan pangkat Kaisar Wu, seperti seorang sarjana yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, telah sepenuhnya menahan Zhen Yuan dan tidak berani melawan untuk sementara waktu. Apa hal yang menyedihkan? Pada awalnya, melihat Kaisar berdarah tunggal bergabung dengan aula penegakan hukum, orang-orang kagum dan iri. Saat ini, mereka hanya merasa dingin dan sunyi. Aula penegakan hukum seperti itu. Bahkan jika saya bergabung, kebanggaan apa yang bisa saya katakan? Secara alami, Kaisar Soliter Darah tidak tahu bahwa banyak pikiran muncul di benak orang-orang saat ini, tetapi dia terus memukul-mukul kepalanya. Daging di dahinya sudah patah, dan bahkan memperlihatkan tulang putih di dalamnya, tapi dia masih mengetuk. Kaisar Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-8, apalagi lempengan batu biru, tidak akan pecah bahkan jika besi hitam dihancurkan. Kaisar Tunggal Darah Wu sepenuhnya menahan Zhen Yuan dan tidak berani melawan sama sekali. Wakil Komandan Gong terdiam, sampai darah Kaisar hancur berkeping-keping dan darah mengalir di tanah,
Dia mendengus dingin dan berkata, "Bangun." Ya Kaisar berdarah tunggal berdiri gemetar, hanya untuk merasakan semacam kejutan. Wakil Komandan Gong berkata dengan dingin, "Anda harus tahu bahwa Anda hanyalah seekor anjing di aula penegakan hukum kami. Anjing itu tidak memiliki pikiran dan hanya dapat melaksanakan perintah tuannya. Jika kami membiarkan komandan melihat Anda berani bertindak tanpa izin dan membunuh sama sekali, apakah Anda mengerti?" "Ya, saya mengerti." Suegu Huangxi tidak marah dipanggil anjing, tapi hormat. Wakil Komandan Gong mengangguk puas. Meskipun Kaisar Soliter Darah itu jahat, dia juga seorang Kaisar Wu di akhir tahap ke-8. Dia masih sedikit berguna. Secara alami, dia tidak mau membunuhnya seperti ini. "Saya memerintahkan Anda untuk melakukan tugas sekarang. Anda dapat melakukannya segera. Ini adalah perbuatan baik untuk menebus kesalahan Anda." Wakil Komandan Gong jalan ringan. "Perintah, tolong." Kaisar Soliter Darah dengan cepat berlutut lagi. "Ambil anak buahmu dan hancurkan 2 sekte pedang jahat dan Feng Xingzong, lalu beritahu wilayah surga utara. Aku ingin melihat kekuatan mana yang berani menggunakan aula penegakan hukum kita mulai sekarang." Wakil Komandan Gong berkata dengan mata dingin. Mendesis. Tiba-tiba, suara AC terdengar. "Karena hal seperti itu, kita akan menghancurkan sekte pedang iblis dan Feng Xingzong, yang keduanya terkenal di surga utara, dan setidaknya mewarisi kekuatan kekaisaran menengah selama lebih dari 1000 tahun. Apakah aula penegakan hukum terlalu kejam?" Semua orang di lapangan terengah-engah dan gemetar. "Aula penegakan hukum terlalu kejam. Aku akan mendengarkan." Kaisar Soliter Darah mengangkat kepalanya, matanya merah karena darah dan matanya ganas. Dia berteriak pada sekelompok bawahannya di belakangnya, "Ikuti aku." Suara mendesing. Suara mendesing. Kelompok orang ini segera terbang di atas kapal perang berdarah di langit. Kapal perang mulai seketika menjarah ke arah sekte pedang iblis dan Feng Xingzong, dan menghilang di ujung langit. Menyaksikan kapal perang menghilang, semua orang di lapangan terkejut. Mereka semua tahu bahwa 2 kekuatan kekaisaran di langit utara akan menghilang sepenuhnya dan menghilang dalam asap. Berapa generasi upaya yang diperlukan agar kekuatan kekaisaran tumbuh dan mendapatkan pijakan di langit utara. Seperti tanah 100 dinasti, ribuan tahun kerja keras, juga gagal menjadi kekuatan kekaisaran. Namun, sekte pedang iblis dan sekte populer akhirnya menjadi kekuatan tingkat kaisar, dan di pasukan tingkat kekaisaran, mereka juga melangkah ke tingkat menengah, yang cukup terkenal di wilayah surga utara. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kecelakaan, tidak akan menjadi masalah bagi kedua kekuatan ini untuk bertahan selama ribuan atau ribuan tahun di bawah batasan aturan daratan. Jika kita beruntung di masa depan, kita akan bisa menjadi salah satu kekuatan paling kuat di langit utara. Tapi sekarang, karena pilihan yang salah yang secara langsung menyebabkan kedua kekuatan itu lenyap sama sekali, menunjukkan ketidakkekalan dunia, dan kemalangan, dan berkah siang dan malam. Dan semua ini, sumbernya hanya karena satu orang Qin Chen. Orang-orang melihat Qin Chen, dan mereka semua merasa sedih. Karena kejeniusannya, 2 kekuatan besar di wilayah surga utara dihancurkan, dan 2 wakil ketua kabinet, dan lebih dari 20 raja obat di kota Dandao jatuh. Pada awalnya, siapa yang bisa mengharapkan hasil seperti itu? Saya tidak tahu bahwa Kaisar Pedang Feng Yun dan tindakan sembrono mereka tidak hanya menyebabkan tubuh mereka sendiri hancur, tetapi juga menyebabkan runtuhnya sekte mereka. Akankah mereka menyesalinya dari lubuk hati mereka? Master Pavilion Xuanzheng melirik penonton dan melihat bahwa semua orang tampak suram. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya minta maaf karena saya membiarkan Anda melihat lelucon seperti itu di kota Dandao hari ini. Namun, Kang Yuming dan Jin Zhengjie telah terbunuh. Mulai sekarang, Qin Chen akan menjadi yang baru di Dandao kami City. Tidak ada yang harus memiliki keberatan untuk itu." Orang-orang tertawa pahit. Pada saat ini,
Siapa yang berani tidak setuju? Bahkan Kang Yuming dan Jin wakil pemimpin kabinet Cheng Jie semuanya tewas dalam masalah ini. Siapapun yang berani tidak setuju akan mati. Selamat kepada Qin Chen karena telah menjadi putraku di kota Dandao. Namun, Wei Jin Hou, 11 Aoling dan kamu Huaking jelek dan tidak memiliki warna darah. Meskipun mereka berdua orang suci, momentum Qin Chen setelah pertempuran hari ini tidak ada bandingannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah putra pertama dan pavilion. Sekarang Zhuyu ada di depan, dan setelah Qin Chen, mereka bertiga pasti akan dikalahkan dan hilang di depan umum. Namun pencapaian dan Dao Qin Chen juga membuat mereka tidak mampu menghadapi tantangan apapun. Wakil Komandan Gong, aku akan mengizinkanmu untuk tidak menghiburmu ketika kota dan Daoku telah banyak berubah. Tuan Pavilion Xuanzheng sekali lagi mengarahkan jalan Wakil Komandan Gong. Orang-orang juga mengerti bahwa kali ini ketika begitu banyak Raja Obat Bius meninggal di Dan Pavilion, tidak mungkin membiarkan Master Pavilion Xuanzheng menghibur orang-orang di aula penegakan hukum. Tuan Pavilion Xuanzheng, tolong lakukan sesukamu. Namun, ketika saya datang ke kota Dandao kali ini, saya datang ke sini secara khusus. Saya mendengar bahwa Tuan Pavilion Xuanzheng telah menyempurnakan tungku pil tubuh murni. Saya tidak tahu apakah ada pil yang tersisa di Master Pavilion Xuanzheng. Wakil Komandan Gong berkata, saya ingin meminta beberapa pil Jingti. Pil Jingti. Master Pavilion Xuanzheng tercengang. Pil ini adalah ramuan raja dari puncak kelas 7. Hal ini khusus digunakan untuk membersihkan tubuh dan menghilangkan segala macam kotoran dan kotoran dari tubuh. Ini sangat langka dan sulit untuk dimurnikan. Saya khawatir Master Pavilion Xuanzheng dapat memperbaiki seluruh surga utara. Ada 5 lagi. Aku akan memberikannya padamu. Tuan Pavilion Xuanzheng, frustrasi, mengeluarkan vas batu giok dari tubuhnya dan menyerahkannya kepadanya tanpa meminta hadiah. Wakil Komandan Gong tersenyum dan menyimpan pil Jingti. Jelas, dia tidak punya niat untuk membayarnya. Dia menatap Qin Chen dan berkata, Gong memiliki satu hal lagi untuk ditanyakan. Saya ingin meminjam Qin Chen, putra dan pavilion, sebentar. Ada yang bisa saya bantu? Ya. Xuanzheng tiba-tiba naik, menatap Wakil Komandan Gong dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, Wakil Komandan Gong, apakah permintaanmu terlalu banyak? Ada apa dengan Qin Chen? Saya pikir Wakil Komandan Gong tidak bisa melepaskannya. Dia ingin membunuh Qin Chen. Bab 1312 Wakil Komandan Gong berkata dengan lemah, Tuan Pavilion Xuanzheng, yakinlah bahwa Gong mencari Qin Chen ini, hanya ingin tahu sesuatu darinya, dan tidak ada niat jahat. Master Pavilion Xuanzheng memandang Qin Chen dan berkata, masalah ini harus dikatakan oleh Qin Chen sendiri. Saya tidak bisa menjadi tuannya. Qin Chen berkata sambil tersenyum, generasi muda secara alami menghormati daripada patuh. Dia tidak tahu apa yang sedang dicari oleh Wakil Komandan Gong, tetapi bahkan demi Yuqian Sue, dia tidak dapat menyangkal wajah Gong Feng. Kalau begitu, ikut aku. Gong Feng berkata dengan lemah, dan kemudian memimpin untuk kembali ke kapal perang. Qin Chen, kamu naik, aku akan menunggu kamu dinobatkan sebagai putra di Dan Pavilion. Sebelum Gong Feng pergi, pemimpin Pavilion Xuanzheng mengatakan sebuah suara, jelas sebuah pengingat. Ya Tuan. Qin Chen tertawa dan segera menindaklanjuti, menjarah ke atas kapal perang. Seluruh interior kapal perang, luar biasa megah, dihiasi gemerlap, tinggi dan menjulang. Ini seharusnya kapal perang kelas Henbing yang disempurnakan oleh klan Gudang kuno. Aula penegakan hukum benar-benar kaya. Qin Chen melihat bagian dalam kapal perang dan terkejut. Di zaman modern, hanya sedikit penyuling senjata yang bisa membangun kapal perang seperti itu. Pada dasarnya, kapal perang ini dibuat oleh beberapa keluarga senjata kuno dan digali dari sisa-sisanya. Menurut level yang berbeda, serangan dan pertahanan kapal perang ini juga berbeda. Kapal perang di bawah kendali Kaisar Wu yang berdarah lebih lemah.
Mereka disebut tingkat Huangbing. Mereka dapat menahan lusinan serangan Kaisar Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-8 tanpa rusak. Pada saat yang sama, mereka juga dapat melepaskan serangan teroris yang membuat Kaisar jatuh. Adapun kapal perang yang dikendalikan oleh Wakil Komandan Gong, Qin Chen, bahkan lebih menakutkan. Ini adalah level yang lebih tinggi dari level tentara kekaisaran. Kecuali Kaisar Wu mengatakan sesuatu tentang kapal perang semacam ini, tidak peduli berapa banyak Kaisar Wu yang bergabung, mereka mungkin tidak dapat menembus pertahanan. Sebaliknya, kapal perang tingkat Shenbing melancarkan serangan. Setelah dipukul, Kaisar Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-8 akan terluka parah. Setelah api dikumpulkan, dimungkinkan untuk menyapu Kaisar Wu tingkat ke-8. Ini mengerikan. Karena kekuatan serangan, pertahanan, dan kelangkaannya yang mengerikan, harga setiap kapal perang kelas Shenbing sangat mahal. Bahkan di daerah militer, itu juga berharga, setidaknya setinggi ratusan juta batu asli, dan itu adalah batu asli kelas atas. Dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah surga utara, yaitu aula penegakan hukum, dapat menjatuhkan 1 atau 2 kapal perang kelas Shenbing dari wilayah militer. Adapun kekuatan lain, kota dan Dao hampir tidak mampu membelinya. Adapun pasukan lokal di Tianyu Utara, bahkan jika mereka adalah pasukan kekaisaran kelas tinggi seperti dinasti Kaisar Tianluo, mereka mungkin tidak dapat membeli yang seperti itu. Di aula, Anda Qian Sue dan Qin Chen berdiri bersama, sementara Ji Rue berdiri di samping. Wah, aku tidak berharap melihatmu untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar menjadi putra dan pavilion di surga utara. Kamu benar-benar dapat membuat masalah. Ji Rue menatap Qin Chen dari atas ke bawah, seolah-olah dia mengenalnya untuk pertama kalinya. Meskipun putra suci Dange di wilayah surga utara memiliki status bangsawan di kota Dandao, dia bukan apa-apa di mata Ji Rue. Dia telah melihat terlalu banyak bakat elisir. Dia belum melihat persaingan antara Qin Chen dan Jin Xiangjie sebelumnya. Dia berpikir bahwa Qin Chen hanyalah bakat pemurnian obat, yang bagus. Yang mengejutkannya adalah bahwa Qin Chen tidak hanya luar biasa dalam kendo, tetapi juga seorang apoteker terkenal. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin menjadi apoteker, Anda tidak akan menghabiskan lebih sedikit energi daripada berlatih, atau bahkan lebih. Tidak mungkin, siapa yang membuatku terlahir rendah hati dan berasal dari pedesaan. Tidak mudah untuk mendapatkan beberapa sumber daya dan memanjat. Qin Chen berkata sambil tersenyum, tidak seperti kamu dilahirkan dengan kunci emas. Kami sebangsa hanya bisa mengandalkan usaha kami sendiri. Ya, aku bekerja keras sendiri, oke. Ji Rue tidak senang. Apa yang dimaksud Qin Chen dengan ini? Apakah dia mengatakan dia adalah orang tua yang menggerogoti? Ya. Lebih sedikit debu, kamu tidak membuat saudari Yue marah. Anda 1000 cara tersenyum salju. Kenapa? Kapan kamu memanggil saudara perempuan ini? Qian Sue, kamu harus menjauh dari pria ini di masa depan. Jangan dimanjakan olehnya. Dia akan mengeluarkan emosi wanita itu. Cara sumpah Qin Chen. Nak, kamu ingin mati, bukan? Ji Rue sangat marah. Sial, orang ini punya mulut yang buruk. Qiang, pedang panjang keluar, membuat marah Teng Teng cara, percaya atau tidak, berani bilang aku rindu, aku langsung membelahmu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memotong saya. Saya mengingatkan Anda, ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Anda Nona Ji, yang menari dengan pedang seperti tikus, membuat orang lain melihat betapa buruk pengaruhnya. Qin Chen tidak takut sama sekali. Ji Rue sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Dia memotong pedangnya dan berkata, aku akan membunuhmu. Bagaimana dia bisa tahan untuk mengatakan bahwa dia adalah tikus? Qin Chen suah sekali, bersembunyi di masa lalu. Jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Ji Rue marah dan kalah. Qin Chen tertawa dan menyuruhnya untuk tidak bersembunyi. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah Anda menunggu untuk dipotong?
Dua orang saling mengejar di aula kapal perang, satu sisi anggota aula penegakan hukum tercengang. Nona Ji Ryue selalu menjadi wanita di aula penegakan hukum. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kejam ketika dia bertemu Qin Chen? Anda 1000 salju tersenyum masa mengejar dua orang, wajah terdiam. Tuanku, tolong. Pada saat ini, Su Yan datang dan berkata dengan dingin. Qin Chen ini baru saja berhenti, di bawah kepemimpinan Su Yan, pergi ke bagian dalam kapal perang. Saudari Ryue, apakah menurut Anda Wakil Komandan Gong meminta lebih sedikit debu? Apakah ada yang salah? Anda Qian Sue khawatir. Orang ini, lebih baik dicincang oleh kakak perempuan Gong. Cara marah Ji Ryue. Namun, melihat ekspresi khawatir Qian Sue, dia segera menenangkan diri dan menghiburnya. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Kamu juga murid bibiku. Kamu akan segera pergi ke istana berkabut. Saudari Gong akan tidak melakukan apapun tentang dia. Di bawah kepemimpinan Su Yan, Qin Chen datang ke ruang terbesar kapal perang. Tanpa pemberitahuan, dia membawa Qin Chen masuk. Jelas, dia sudah setuju. Di dalam ruangan, Wakil Komandan Gong duduk di kursi dan menatap Qin Chen dengan acuh tak acuh. Ya, Wakil Komandan Gong. Qin Chen melengkungkan tangan. Wakil Komandan Gong tidak berbicara. Dia hanya menatap Qin Chen. Suasana ruangan itu membeku. Qin Chen adalah putra dan pavilion di usia muda. Dia benar-benar jenius sejak zaman kuno. Setelah waktu yang lama, kata Wakil Komandan Gong. Penatua telah dipuji secara salah. Qin Chen berkata, tetapi dia bingung. Dia tidak tahu untuk apa Wakil Komandan Gong memanggilnya. Dia masih harus meninggalkan orang luar dan memanggilnya sendirian. Qin Chen, penduduk asli 5 negara di Cina Barat Laut, dan murid keluarga Qin di negara bagian Qi, memiliki seorang kakek dalam keluarga. Ayahnya lahir di luar nikah untuk ibunya Qin Yuqi. Ketika dia masih muda, dia berbakat dan tidak luar biasa. Dia bahkan tidak bisa membangkitkan darahnya. Dia adalah seorang pemboros. Setelah kecelakaan, dia membangkitkan darahnya. Sejak saat itu, dia terbang ke langit dan menyapu 5 negara. Saya tidak tahu apakah aku benar atau salah. Wakil Komandan Gong berkata sambil tersenyum, hanya tersenyum, sedikit dingin. Bab 1313 hati Qin Chen terkejut, dan dia tidak bisa menahan amarah. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda. Dia berkata dengan gugup, apa tujuan penyelidikan Wakil Komandan Gong pada generasi muda? Aula penegakan hukum ini benar-benar metode yang bagus. Tanpa sadar, dia menanyakan situasinya sendiri dengan jelas. Tujuan. Wakil Komandan Gong berkata dengan ringan, ini hanya paria dari tanah 5 negara. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan komandan ini untuk menyelidiki Anda? Kamu. Wajah Qin Chen tiba-tiba menunjukkan kemarahan, tetapi dalam beberapa saat, dia menekan amarahnya, dan berkata dengan suara rendah, bukankah terlalu berlebihan bagi Gong Tongling untuk mengatakan itu? Hahaha. Gong Tongling tertawa, tetapi senyum itu menunjukkan sedikit penghinaan. Dia berkata dengan lemah, terlalu banyak. Dari data, Anda dan Anda Qian Sue sudah saling kenal di 5 negara, yang bisa disebut kekasih masa kecil. Sekarang Anda Qian Sue telah bergabung dengan Aula Penegakan Hukum Negara kita. Aula Penegakan Hukum Negara kita, secara alami perlu menyelidiki orang-orang di sekitarnya. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan berkata, Komandan Ben memanggilmu ke sini hanya untuk satu tujuan. Mulai hari ini, kamu harus memutuskan hubungan apapun dengan Qian Sue, dan tidak lagi memiliki kontak dengannya. Apakah kamu mendengarku? Jejak tenda dingin, dari matanya yang mekar, Pan Sutra dingin. Naik apa? Senyum di wajah Qin Chen menghilang dan menjadi sepotong besi dan biru, dan dia bergumam. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Anda Qian Sue telah dipilih sebagai murid oleh komandan sendiri, dan akan direkomendasikan untuk memasuki istana berkabut segera. Jika tidak ada kecelakaan,
dia setidaknya bisa menjadi murid inti. Kamu tidak layak untuknya, itu saja, kamu tahu. Qin Chen akhirnya mengerti bahwa Gong Feng ingin mencegah dirinya meninggalkan Muqian Sue. Pikirkan tentang itu, istana berkabut dengan tegas melarang hubungan antara pria dan wanita. Bagaimana aula penegakan hukum dapat membiarkan diri Anda dan Anda Qian Sue tetap bersama? Dia segera berkata dengan dingin, urusan kami, tampaknya Anda tidak dapat mengambil alih. Terlebih lagi, saya adalah putra kota Dandao, bagaimana saya tidak bisa bersama Muqian Sue? Putra kota Dandao. Wakil Komandan Gong mencibir, itu hanya putra pavilion dan di Tianyu Utara. Itu yang terlemah di antara 4 wilayah di daratan. Di mata bakat seni bela diri, putra pavilion dan hanyalah semut mall. Saya tidak tahu dari mana kamu berasal. Belum lagi bahwa kamu hanya putra Dange di Tianyu Utara. Dengan pencapaian masa depan Yu Qian Sue, bahkan jenius wudu Dange mungkin tidak dapat menandinginya. Jika kamu benar-benar untuk kebaikannya, kamu harus menjauh darinya. Ya, aku akan menyelesaikan kata-kataku. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu memiliki hubungan dengan Muqian Sue. Kalau tidak, aku tidak akan menyalahkan aula penegakan hukumku. Suyan, sampai jumpa. Wakil Komandan Gong Lengleng berkata. Ayo pergi. Ketika Suyan datang ke Qin Chen, dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Hati Qin Chen tahu untuk terus berkata, juga tidak akan memiliki hasil apa, dengan dingin berbalik, saya bisa berjalan sendiri. Kembali ke aula, Anda Qian Sue bergegas untuk bertemu, lebih sedikit debu, apa yang dikatakan komandan. Qin Chen, kamu bisa pergi sekarang. Segera setelah wajah Suyan berubah, dia jelas tidak ingin Anda Qian Sue menghubungi Qin Chen, jadi dia mengulurkan tangan untuk menarik Qin Chen pergi. Coba aku. Mata Qin Chen dingin, dan napas aneh keluar dari tubuhnya. Suyan dikejutkan oleh nafas ini, tapi dia tidak berani melakukannya. Bisa kembali ke Tuhan dia, tapi segera tak tertandingi marah, cara, Qin Chen, apakah Anda ingin dan saya ruang penegakan hukum untuk musuh? Tuan Suyan, ada apa? Anda 1000 jalan terbuka yang tertutup salju. Tidak ada. Hanya saja aula penegak hukum tidak ingin kita bersama. Qin Chen tertawa. Kamu. Suyan marah dan kedinginan. Komandan memanggil Qin Chen sendirian. Dia tidak ingin Anda Qian Sue tahu berita seperti itu. Siapa tahu Qin Chen mengatakannya secara langsung. Mengapa? Wajah Yu Qian Sue memutih, dan dia memahaminya dalam sekejap. Matanya menjadi tegas dan berkata, jika aula penegakan hukum tidak membiarkan saya tinggal dengan debu, maka saya tidak akan bergabung dengan aula penegakan hukum. Kamu Qian Sue, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Suyan berkata dengan suara dingin. Tentu saja saya tahu. Anda ribu salju menghela nafas, mata bertekad, jika tidak kurang debu, saya khawatir saya sudah lama keluar dari dunia ini, apalagi pergi ke langkah ini hari ini, tidak peduli siapa, tidak ingin memisahkan saya dan debu lebih sedikit. Berani. Suyan menjerit, tetapi tiba-tiba Anda Qian Sue baru saja bergabung dengan aula penegakan hukum. Dia bahkan berani melanggar perintah aula penegakan hukum, Anda telah bergabung dengan aula penegakan hukum saya. Jika Anda ingin tinggal, Anda harus tinggal jika Anda tidak ingin tinggal. Suyan dengan marah minum, ayolah, berikan kamu Qian Sue kepadaku. Hentikan. Ji Rue tiba-tiba memberikan minuman dingin, aku ingin melihat siapa yang berani menjatuhkan Qian Sue. Qian Sue adalah murid bibiku. Siapa yang berani memindahkannya? Ji Rue sangat pucat. Tanpa diduga, Komandan Gong memanggil Qin Chen. Itu untuk ini. Wajahnya sangat jelek dan dia marah. Meskipun ada larangan kontak antara pria dan wanita di istana berkabut, itu tidak sepenuhnya mustahil. Suyan dan rekan-rekannya terlalu banyak. Yu Qian Sue adalah aula penegakan hukum yang dia perkenalkan. Jika Qin Chen dan Anda Qian Sue dipisahkan, bagaimana dia bisa menerimanya?
Terlebih lagi, meskipun dia tidak memiliki sikap yang tinggi terhadap Qin Chen, pada kenyataannya, Qin Chen menyelamatkan hidupnya. Dia adalah satu-satunya bakat yang dia kagumi dari bidang bela diri hingga sekarang. Dia juga memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Kalau tidak, dengan karakternya yang dingin dan bangga, dia tidak akan saling membayar setiap kali dia melihat Qin Chen. Nona Suyu, saya tidak ingin membiarkan Anda masuk hari ini, kata Su Yanleng. Bang. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ji Yue sudah menampar wajahnya, dan dia segera membalikkan langkah demi langkah Su Yan ke belakang. Seluruh orang benar-benar bingung. Satu sisi anggota aula penegakan hukum lainnya, juga satu persatu menatap mata besar, takut dengan pemandangan ini, mulut lebar, semua takut konyol. Su Yan, aku memanggilmu saudari Su karena kamu teliti dan berhati-hati dalam menegakkan hukum. Kamu Qian Sui adalah murid bibiku dan saudara perempuanku. Di masa depan, kamu Qian Sui akan direkomendasikan ke istana berkabut. Bahkan jika kamu tidak melakukannya. Ingin berada di istana berkabut, saya bisa membawanya ke keluarga Ji saya untuk ditemani. Jika Anda berani memperlakukannya dengan tidak baik, jangan salahkan saya. Anda tidak diterima, ingat. Ji Yue berkata dengan dingin, seperti 9 peri, matanya dingin, tanpa sedikit pun kembang api. Ji Yue benar-benar marah. Ketika dia berada di kota Dandao hari ini, Gong Feng dan Su Yan tidak terlalu mendengarkannya. Sekarang, mereka bahkan ingin memecah Yu Qian Sui dan Qin Chen. Mereka bahkan tidak memperhatikannya sama sekali. Ini lancang. Mereka selalu lembut di aula penegakan hukum. Apakah orang-orang ini berani memperlakukan diri mereka sendiri seperti ini? Bab 1314 setelah mengatakan ini, dia berkata langsung, Wakil Komandan Gong, saya tahu bahwa Anda dapat merasakan di sini. Meskipun saya tidak tahu bahwa kejadian hari ini diperintahkan oleh bibi saya, atau Anda yang melakukannya secara pribadi, saya katakan bahwa Anda seharusnya tidak ikut campur dalam urusan Qian Sui. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah bawahan terdekat bibiku, aku bisa membuatmu menderita cobalah. Qin Chen, kamu 1000 salju, pergi, aku akan membawamu turun, kembali ke kota Dandao. Ji Yue mengatakan ini, dan segera membawa Qin Chen dan kamu Qian Sui keluar dari kapal perang dan menjarah menuju kota Dandao. Banyak anggota aula penegakan hukum dikepung di aula, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka hanya bisa melihat mereka pergi. Begitu Ji Yue pergi, sesosok muncul di aula. Itu adalah Gong Feng. Gong Tongling, jika kamu memesan, aku akan menangkap Qin Chen dan kamu Qian Sui kembali. Su Yan menggigit giginya dan wajahnya sangat pucat. Gong Feng memandangnya dengan dingin dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Bunuh Qin Chen. Tidak peduli apa, Qin Chen juga putra suci kota Dandao. Suan Sheng tampaknya sangat menghormatinya. Di sekarang, dia tidak bisa membunuh orang seperti itu sesuka hati. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah jika dia membawa dan untuk memprotes. Tapi hanya itu. Su Yan tidak mau mengatakannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Ji benar. Kamu Qian Sui sekarang adalah murid pribadi pemimpin. Apa yang kamu lakukan barusan memang terlalu berlebihan. Terlebih lagi, bahkan jika kamu bisa memberi pelajaran pada Qian Sui. Jika Ji Yue marah, jangan menyebutmu. Bahkan jika saya di depan Panglima tertinggi, saya tidak dapat menemukan tempat untuk kembali. Anda tidak ingin bosan karena komandan mencintai Ji Yue. Mata Gong Feng suram, masalah ini, saya tidak mempertimbangkan secara menyeluruh, secara pribadi menemukan bahwa Qin Chen berbicara, tidak berharap bahwa Qin Chen benar-benar mengatakannya secara langsung, benar-benar memiliki keberanian. Tetapi jika Anda memberitahu komandan, bahwa Anda Qian Sui masih memiliki orang di luar, saya khawatir. Su Yan menggertakkan giginya. Dan apa?
Bukannya komandan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada Qin Chen? Apakah kamu pikir dia tidak tahu? Komandan itu terlalu malas untuk memperhatikannya, karena dia tahu betul bahwa setelah kamu Qian Sue bergabung dengan Istana Berkabut, visinya akan sangat berbeda, bahkan jika dia sangat terikat pada Qin Chen. Selama dia pergi ke Istana Halus dan melihat banyak bakat di bidang bela diri, dia akan menemukan bahwa debu Qin dia telah tergila-gila dengan itu sangat konyol. Gong Feng tersenyum dingin dan berbalik. Pada saat yang sama, dia berkata, Su Yan, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah membujuk Anda Qian Sue untuk kembali. Jika dia benar-benar ingin meninggalkan aula penegakan hukum saya dengan marah, Anda dan saya akan menunggu untuk menahan amarah. Dari komandan. Su Yan menggigit giginya dan wajahnya penuh melankolis. Di kota Dandao, Ji Rue berkata dengan senyum pahit, Qin Chen, maafkan aku. Aku tidak menyangka wakil komandan Gong Feng datang kepadamu untuk ini. Dia merasa sangat kasihan padanya. Qin Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengambil hal kecil ini di hati saya. Percaya atau tidak lama lagi, wakil komandan Gong akan mengirim seseorang untuk meminta Qian Sue kembali. Ji Rue, tentu saja, tidak percaya. Aula penegakan hukum tidak begitu besar sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengakui kekalahan. Qian Sue bahkan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka ingin aku berpisah darimu, aku tidak akan kembali. Qin Chen terdiam sesaat dan berkata, Qian Sue, pada kenyataannya, itu semua tergantung pada Anda. Jika Anda ingin berada di aula penegakan hukum dan istana berkabut, saya secara alami akan mendukung Anda. Anda telah pergi ke penegakan hukum. Aula, dan kamu harus memiliki akal sehatmu sendiri. Tetapi jika kamu tidak ingin pergi, itu tidak masalah. Mungkin tidak lebih buruk untuk mengikutiku ke area bela diri daripada pergi ke istana berkabut. Qin Chen masih memiliki kepercayaan diri ini, tetapi perlu menghabiskan lebih banyak energi. Qian Sue, sebaiknya kau kembali denganku. Jangan khawatir, denganku di aula penegakan hukum, tidak ada yang berani menggertakmu. Ji Rue dengan percaya diri berkata, dia juga memiliki kepercayaan diri seperti itu. Anda 1000 pidato bau salju, menatap Qin Chen dengan lembut, berkata, karena debunya kecil, Anda telah mengatakan demikian, saya masih ingin pergi ke aula penegakan hukum. Selain komandan sangat baik kepada saya juga ingin memberimu bantuan. Kali ini kembali ke kota Dandao, biarkan dia memahami dengan jelas berapa banyak krisis yang dihadapi Qin Chen dalam proses kebangkitannya. Kali ini, jika bukan karena kedatangan mereka, orang-orang di kota Dandao mungkin tidak akan mudah diselesaikan, jika bukan karena kedatangan mereka. Mampu membantu Qin Chen adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup Qian Sue. Karena itu, Anda Qian Sue juga mengambil keputusan. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Qin Chen, sesaat kemudian, Su Yan datang. Kali ini wajahnya penuh dengan senyuman. Alih-alih dipermalukan oleh Ji Rue, dia berkata dengan tulus, Nona Ji, terima kasih atas pelajaran Anda. Saya benar-benar ceroboh. Saya harap Nona itu Rue tidak ingat penjahatnya. Gong Tongling telah menghukumku sekali. Dan Qin Shengji, alasan mengapa Gong Tong mengatakan itu kepadamu sebelum dia di depan juga demikian Sue. Seperti yang Anda ketahui, komandan sangat mementingkan gadis Qian Sue. Dia tidak hanya memperkenalkan gadis Qian Sue ke istana berkabut, tetapi juga ingin membiarkannya menerima pembaptisan kolam Tiansheng di istana berkabut. Kali ini, kami akan pergi langsung ke wilayah seni bela diri. Alasan mengapa Gong Tongjun akan meminta Master Pavilion Xuansheng untuk Pil Jingti dengan melewati kota Dandao juga merupakan perintah komandan, bahwa Gong Tongling harus didedikasikan untuk gadis Qian Sue. Apa yang saya minta, saya juga sangat mencintai dan membenci, jadi saya masuk sedikit terburu-buru. Terlebih lagi, Gong Tongling tidak berarti tidak membiarkan keduanya berhubungan satu sama lain.
Dia hanya berharap Qin Chengzi tidak akan terlalu mengganggu gadis Qian Sue saat dia berlatih. Tentu saja, jika Qin Chengzi datang ke area bela diri di masa depan, dia juga dapat menemukan gadis Qian Sue. Su Yan berulang kali meminta maaf, dan kemudian berkata kepada Qian Sue, "Gadis Qian Sue, saya agak gegabah sekarang. Saya menyinggung gadis itu, tapi tolong maafkan saya." Ji Rue dan kamu Qian Sue sedikit terkejut. Tanpa diduga, seperti yang dikatakan Qin Chen, Gong Tongling mengirim seseorang untuk meminta maaf. Pengawal pribadi Gong Tongling. Dapat dikatakan bahwa matanya lebih tinggi dari atas. Di aula penegakan hukum wilayah Langit Utara, dapat dikatakan bahwa dia adalah pengganggu. Sekarang dia sangat sopan dan terlihat seperti sedang berkelahi dan memarahi. Apakah ini terlalu berlebihan? Qin Chen berkata dengan senyum tipis, karena Su Yan tahu bahwa dia salah, generasi muda secara alami tidak memahami kebenaran, dan dengan enggan menerima permintaan maafmu. Mata Su Yan melompat lurus dan giginya gatal karena marah. Dia meminta maaf begitu banyak, tapi dia masih mengatakan komentar sarkastik. Tapi dia juga tahu misinya, hanya mendengarkan sambil tersenyum dan tidak membantah. Akhirnya, Anda Qian Sue masih mengikuti. Melihat sikap Su Yan juga membuat Qin Chen mengerti posisi Qian Sue di aula penegakan hukum. Setidaknya, dia tidak akan diganggu. Selain itu, dia memiliki Ji Rue, jadi Qin Chen sangat lega. Setengah hari kemudian, kapal perang aula penegakan hukum dimulai dan meninggalkan kota Dandao dalam sekejap. Badai akhirnya mereda. Bab 1315. Setelah orang-orang dari aula penegakan hukum pergi, suasana tertekan kota Dandao benar-benar hilang, dan semua orang sangat lega. Qin Chen dan 3 orang suci lainnya dari kota Dandao juga dipanggil ke paviliun, dan oleh penguasa paviliun Xuanzheng. Kalian berempat siap untuk bersiap. Ini akan menjadi hari kontes 4 wilayah. Dalam sebulan, kami akan membawa kalian keluar. Master Paviliun Xuanzheng melirik kerumunan, kali ini, Xiu Dabi terletak di kota Zhongzhou, yang paling dekat dengan Wuyu di wilayah Dongzhou. Pada saat itu, akan ada orang kuat di paviliun dan di wilayah seni bela diri. Kalian berempat akan pergi bersama. Qin Chen, Anda adalah pemimpin tim. Siapa yang telah memenangkan peringkat tertinggi dalam kontes 4 wilayah, saya akan mengusulkan kepada Dan Ge agar dia menjadi penerus kota Dandao, jadi saya ingin menjadi penerus pewaris kota Dandao, Anda harus bekerja keras. Qin Chen mengangguk. 1 bulan adalah waktu yang cukup baginya untuk melakukan beberapa hal. Wei Jinhou dan kamu Hua Qing juga lega. Mereka khawatir tentang likuidasi setelah pertandingan. Mereka tidak berharap bahwa mereka tidak hanya akan aman, tetapi juga dapat terus mengikuti kompetisi 4 wilayah, dan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan penerus. Sebulan. Ditambah jarak, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, mereka harus mengisi bahan bakar. Mereka harus meningkatkan pencapaian dan mereka. Pada saat itu, dalam kompetisi Dange 4 wilayah, pemandangan akan kembali dengan kekuatan tak terbatas. Sekarang, tetap low profile. Master Kang Yuming dan Jin Xiangjie sudah mati, dan belakang panggung mereka benar-benar runtuh. Bahkan jika mereka diinjak-injak di wajah, saya khawatir mereka hanya bisa menanggungnya. Mereka tidak boleh membiarkan orang menangkap kesempatan untuk menyerang, agar tidak kehilangan kualifikasi kompetisi. Mereka semua tahu bahwa di masa lalu, mereka melakukan terlalu banyak kejahatan, tetapi sekarang tuannya telah jatuh. Ada banyak orang di kota Dandao yang ingin menginjak-injak mereka, terutama Qin Chen. Saya khawatir mereka ingin memberi mereka pelajaran. Namun, keduanya banyak berpikir. Baik Master Paviliun Xuanzheng maupun Qin Chen tidak menganggapnya serius. Di antara 3 orang suci yang asli, 11 Aoling berada dalam posisi yang lebih baik. Setidaknya, meskipun tuannya King Hongdan memiliki sikap umum terhadap Qin Chen pada awalnya, dia tidak terlibat dengan Kang Yuming dan Jin
Sheng Jie berkolusi dengan Kaisar Wu yang berdarah. Perayaan promosi putra baru akan diadakan malam ini. Qin Chen akan tinggal di sini. Kalian bertiga harus mundur dulu. Jalan utama Pavilion Xuanzheng. Setelah Wei Jinhou 3 orang pergi, Master Pavilion Xuanzheng memandang Qin Chen. Tidak peduli apa tujuan Anda bergabung dengan kota Dandao kami, saya hanya berharap Anda tidak melanggar niat awal Anda, dan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi pavilion dan surga utara saya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Xuanzheng Ning mengucapkan sebuah kalimat, melambai, memejamkan mata, seperti orang tua yang lelah. Biarkan Wei Jinhou 3 orang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 wilayah bersama, hanyalah adegan yang lewat. Dengan pencapaian Qin Chen, selama mereka bermain normal, bahkan jika mereka tidak dapat memenangkan kompetisi 4 wilayah, itu adalah kepastian bahwa mereka akan menjadi pewaris kota Dandao di surga utara. Meskipun Xuanzheng bukan orang kota Dandao, dia telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin melihat masa depan kota Dandao dalam kekacauan dan kejatuhan. Jangan khawatir, tuanku. Qin Chen memberi hormat dengan hormat. Jika di masa lalu, dia dan Master Pavilion Xuanzheng hanya menggunakan satu sama lain, maka setelah krisis aula penegakan hukum ini, Master Pavilion Xuanzheng layak mendapatkan kesopanan dan layak dihormati. Di malam hari, perayaan dimulai. Qin Chen secara alami menjadi fokus-fokus. Keluarga dan keluarga bangsawan kota Dandao, serta berbagai kekuatan dan klan di wilayah surga utara, semuanya bergiliran mengucapkan selamat kepada Qin Chen dan memberi mereka hadiah berat. Kompetisi hari ini membuat semua orang melihat bahwa Qin Chen kuat. Di kelas juniornya, dia tidak kalah dengan wakil master dan pavilion, seperti King Hong dan Shi. Masa depan Qin Chen pasti cerah. Terlebih lagi, Qin Chen masih putra suci kota Dandao. Jika tidak ada kecelakaan, hampir pasti dia akan bertanggung jawab atas kota Dandao di masa depan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang bahkan saling memberi selamat dengan postur pemimpin kabinet kota Dandao di masa depan. Belum lagi penampilan Yu Qiansue, tetapi juga mari kita lihat bahwa Qin Chen memiliki banyak hubungan di aula penegakan hukum. Dia sangat antusias dan memiliki banyak hadiah. Qin Chen berurusan dengan mereka satu persatu. Dia tidak sopan. Dia tidak akan menolak siapapun yang datang. Hal ini membuat Wei Jinhou dan orang lain yang sesekali melirik mereka iri dan kejam. Mereka harus bekerja keras untuk berkultivasi dan memberitahu semua orang siapa putra asli kota Dandao. Tentu saja, selain Qin Chen, ada orang lain yang juga brilian kali ini dan menjadi objek sanjungan. Adalah Raja Obat Xuanyi yang telah mendapatkan kembali posisi wakil ketua kabinet. Demikian pula, keluarga Zhuo telah bangkit kembali dari keluarga yang menurun. Dikatakan bahwa banyak keluarga pergi ke keluarga Zhuo sore ini dan meminta maaf atas perilaku mereka dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, keluarga Huang hampir berguling ke rumah Zhuo dan memberi mereka hadiah besar, tetapi ekspresi wajahnya secara alami sangat malu. Untuk memberikan hadiah kepada musuh, Anda harus tersenyum di seluruh wajah Anda, yang benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Keluarga Zhuo mengambil semua hadiah dari keluarga lain dan menerima permintaan maaf. Hanya keluarga Huang, bersama dengan hadiahnya, yang dibuang oleh mereka. Maafkan keluarga Huang. Aku bercanda. Belum lagi betapa banyak kerugian yang telah dilakukan keluarga Huang terhadap keluarga Zhuo tahun ini, bukan uang yang dapat memperbaiki kasus yang menjebak putra Xuanyi oleh pihak lain. Bagaimana mereka dapat dengan mudah dimaafkan atas kerugian tragis yang telah dilakukan keluarga Huang terhadap mereka? Keluarga ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Kurangi debu, selamat. Saat makan malam, Raja Obat Xuanyi menunggu sampai akhir, dan kemudian membawa keluarga Zhuo ke Qin Chen. Selamat. Menurut pendapat orang lain, Qin Chen adalah putra suci dari garis Xuanyinya, tetapi Raja Obat Xuanyi sangat jelas bahwa hubungan antara Qin Chen dan dia tidak besar,
hanya karena pengenalan Zhuo Qingfeng. Bahkan jika dia membantu Qin Chen, itu hanya kesempatan untuk melamar putra Tuhan. Sebaliknya, Qin Chen yang membuat obat Suanyi nyawang, kembali menjadi perhatian publik. Suanyi, sama-sama. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Suanyi menghela nafas, kurangi debu, ketika saya setuju dengan Anda untuk bersaing untuk putra kota Dandao, saya tidak berharap memiliki momen ini. Debu kecil itu benar-benar membuka mata Suanyi. Raja obat Suanyi berkata dengan lambaian, sementara Jiao Jialiang dan yang lainnya muncul satu demi satu. Setelah satu demi satu, Raja obat Suanyi menghela nafas dan berkata, kurangi debu, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang sopan. Seperti yang Anda tahu, saya telah menarik terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir, dan saya hampir jatuh ke tanah. Tapi murid saya telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Mereka selalu teliti dan rajin, dan memiliki beberapa prestise di pavilion dan saya tidak ingin melihat itu demi Zhuo Qingfeng, saya bisa lebih memperhatikan murid-murid saya setelah saya pergi. Tuan. Jiao Jialiang beberapa orang segera berteriak rendah, wajahnya mengungkapkan kesedihan.